Salam jemaat Tuhan, selamat bergabung kembali bersama kami di channel YouTube GBT Home Kedung Gebang. Kembali di sini bersama saya Theo. Sebelum acara ibadah dimulai, saya mau menyampaikan beberapa informasi seputar kegiatan gereja kami. Ibadah online service kami tayangkan di channel YouTube GBT Home Kedung Gebang setiap hari Minggu mulai pukul 7 pagi. Ibadah onsite diadakan 2 kali sesi pertama pukul setengah 7 pagi, sesi kedua pukul setengah 9 pagi. Kami juga terus mengingatkan kepada jemaat sekalian dimanapun kita berada untuk tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Sekian beberapa informasi yang bisa kami sampaikan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita bisa fokus beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari-hari terus berlalu di dalam hidup kita dan waktu-waktu terus berjalan. Saat ini biarlah kita terus mau membawa hati dan hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Mari lewat kesempatan ini bawa hati kita dan hidup kita untuk dekat kepada Tuhan lebih lagi. Haleluya Tuhan. Kami bawa sembah kami juga di hadapan-Mu. Yesus Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu Tuhan, Dekat padamu itu rinduku, Yesus Tuhan. setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang
Dan apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap percaya kepadamu. Kami mau tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Dan kami tidak mau menyerah apapun yang terjadi. Karena kami percaya semua yang terjadi dalam hidup kami mendatangkan kebaikan Tuhan. Haleluya. Pada
kami percaya bahwa rencana-Mu baik adanya buat kami Tuhan. Karena Engkau Bapa yang baik buat kehidupan kami dan tidak pernah Engkau merencanakan yang jahat atas kami. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Bahkan yang tidak baik pun Tuhan, Engkau sanggup mengubahkannya menjadi kebaikan buat hidup kami. Terima kasih, sungguh kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar hati kami ini menjadi tanah yang subur untuk setiap benih-benih firman-Mu bertumbuh Tuhan di dalam hidup kami dan menghasilkan buah Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Berkati kami yang mendengar. Dan biarlah kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau lebih lagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan, kita kembali lagi dalam ibadah online GBT Home. Saya ingin menyambung pembahasan kita, yaitu seri Tokoh Iman tentang Henok, seri yang kedua. Saudara-saudara bisa menyiapkan Alkitab saudara atau alat tulis, itu akan sangat baik jika saudara dan saya belajar untuk mencatat, supaya kita setelah mendengarkan firman Tuhan ini kita bisa mengulang, mereview dan belajar kembali. Baik saudara-saudara, saya akan mereview pembahasan kita dari minggu yang lalu. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, ini adalah basic pembahasan di dalam seri tokoh iman. Baik di Ibrani 11 ayat 1 dan 2 maupun Ibrani 11 ayat yang ke-6. Jadi saudara perhatikan bahwa iman itu adalah pijakan hukum bagi perkenanan Allah. Jadi Allah ingin mendekati manusia dan itu selalu terjadi, itu senantiasa terjadi. Baik manusia waktu masih di Taman Eden, Adam dan Hawa, maupun manusia sudah jatuh dalam dosa. Yang membedakannya adalah ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia memiliki keterbatasan. Dan satu-satunya cara manusia yang berdosa mendekati Allah dengan iman. Jadi ini adalah pijakan hukumnya. Saudara-saudara dan saya perlu mengetahui di cerita berikutnya bahwa setelah masanya Enos, manusia mencari Allah, dan beberapa keturunan setelah Adam, pada keturunan ke-7 saudara-saudara lahirlah Henok. Henok itu dikenal dengan orang yang bergaul dengan Allah. Dan Alkitab menceritakan Ibrani 11 ayat 5, baik Kejadian pasal 5 ayat 22, 23 menceritakan bagaimana Henok itu juga bergaul dengan Allah. Kata bergaul dengan Allah ini harusnya memakai kata berjalan. Jadi kata berjalan ini menjelaskan sebuah hubungan yang terjadi antara Henok dengan Allah. Jadi melalui iman, Henok bergaul, berjalan bersama dengan Allah. Nah, di bagian ini kita akan membahas hal apa sajakah yang dihasilkan, yang terjadi kepada Henok ketika ia berjalan dengan Allah. Saya percaya sebelum Henok memiliki anak Metusalah, saudara-saudara, Henok sudah bergaul dengan Allah. Kemudian Henok bergaul lagi dengan Allah, berjalan lagi dengan Allah selama 300 tahun. Dan Alkitab mencatat setelah usia 365 Henok diangkat oleh Tuhan. Saudara-saudara, penjelasan Alkitab yang kita dapatkan di dalam Alkitab Kejadian pasal 5 ayat 24 dan 22, bagaimana Henok berjalan dengan Allah, itu adalah sesuatu yang sangat istimewa jika kita membacanya. Namun saudara-saudara, kita jangan lupa bahwa hal itu terjadi selama lebih dari 300 tahun. Sebuah waktu yang sangat lama jika kita mengkonversinya dengan waktu kita hari ini, kita hitung 1/10-nya saudara-saudara, maka
Henok, saudara-saudara, kurang lebih 30 tahun lebih, saudara-saudara, dia berjalan bersama dengan Allah. Jadi Henok berjalan dengan Allah itu untuk waktu yang lama, sebuah proses yang terjadi selama puluhan tahun. Sementara Henok berjalan dengan Allah, banyak hal terjadi kepada Henok. Saudara-saudara, kita buka surat Yudas ayat 14 dan 15. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Saudara perhatikan, telah bernubuat. Ini adalah nubuatan pertama yang dicatat, yang terjadi di dalam Alkitab. Orang pertama yang bernubuat di dalam Alkitab adalah Henok. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Saudara perhatikan, Alkitab mencatat bahwa orang pertama yang bernubuat di dalam Alkitab adalah Henok, dan Henok bernubuat tentang nubuat tentang kedatangan Tuhan. Ini bukan kedatangan yang pertama, saudara-saudara, karena di kalimat berikutnya menjelaskan tentang penghakiman dan menjatuhkan hukuman. Nubuatan tentang kedatangan Tuhan, saudara-saudara, yang pertama digenapi dalam rupa kelahiran Tuhan Yesus. Itu adalah nubuatan oleh Nabi Yesaya. Tetapi nubuatan mengenai penghakiman dan penghukuman oleh Tuhan itu dinubuatkan pertama kali oleh Henok. Saudara, bagaimana Henok bergaul karib dengan Allah, berjalan bersama dengan Allah, Henok kemudian menerima penyingkapan. Bagaimana Henok menerima pewahyuan. Firman Tuhan disingkapkan kepada Henok, nubuatan diberikan kepada Henok. Henok melihat, mendapatkan visi beribu-ribu tahun yang akan datang, kurang lebih 6.000 tahun setelah masa Henok, maka ada penghakiman dan penghukuman. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ketika Henok berjalan bersama dengan Allah, yang terjadi adalah penyingkapan. Itu juga terjadi kepada saudara dan saya. Ketika saudara dan saya berjalan bersama dengan Allah, dalam firman, dalam persekutuan, dalam hubungan pribadi kita dengan Allah yang kita bangun bersama dengan Allah, maka saudara akan menerima penyingkapan-penyingkapan dari Allah. Saudara akan mendapatkan hikmat dan pewahyuan dari Allah. Bagaimana marifat Allah itu mengalir melalui hidup saudara. Saudara juga akan melihat bagaimana orang-orang setelah Henok, mereka juga menerima penyingkapan pewahyuan dari Allah. Nuh menerima penyingkapan penghukuman dari Allah. Kemudian Abraham mendapatkan penyingkapan mengenai perjanjian, janji Tuhan buat keturunan Abraham. Orang yang percaya melalui iman, orang yang dibenarkan melalui iman. Kemudian kepada Ishak, juga kepada Israel. Bagaimana Daud juga menerima penyingkapan untuk semua hal yang luar biasa yang ia tulis di kitab Mazmur. Saudara, ketika saudara dan saya berjalan dengan Allah, maka ada banyak hal yang Tuhan akan ceritakan, sampaikan. Layaknya Tuhan bercerita kepada sahabat, sahabat bercerita kepada sahabatnya. Dia memberitahukan hal-hal yang akan datang. Bagaimana saudara juga mengingat bagaimana Tuhan memberitahu kepada Abraham tentang penghukuman di kota Sodom dan Gomora. Saudara dikasih Tuhan, Musa pun menerima hal yang sama. Jadi kita menerima saudara penyingkapan kebenaran, hal-hal yang belum terjadi bahkan Tuhan singkapkan bagi sahabatnya. Saudara, tentu saja jika saudara memiliki sahabat, saudara dan saya memiliki sahabat yang sangat baik, maka kita akan menceritakan segala sesuatu kepadanya, rencana-rencana yang akan saudara kerjakan. Jika saya memiliki sahabat, saya bercerita kepada
istri saya, sahabat saya cerita kepada istri saya punya rencana ini, yang aku punya rencana ini, aku pengen bikin ini. Saya kasih tahu dulu ke istri saya, sahabat saya. Sahabat saya lah yang pertama kali mengetahui. Jadi hal yang sangat rahasia, bagaimana di awal-awal manusia pertama, yaitu keturunan ke-7, Henok, saudara, Tuhan sudah memberitahukan rancangannya jauh ke depan, ribuan tahun ke depan. Saudara, jika saudara bisa menyelidiki di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13, 2 Tesalonika 1 ayat 7 maupun di Injil Matius, saudara, pasal 24-25 memberitakan bagaimana penghukuman itu terjadi, kapan penghubungan terjadi. Tetapi hal itu tidak akan kita bahas di bagian ini, saudara. Kita akan membahas tentang apa yang diterima oleh Henok, di mana ia membangun hubungan dengan Allah sebagai sahabatnya. Di umur 65, Henok memiliki anak yang bernama Metusalah. Metusalah, saudara, ini memiliki makna. Kejadian pasal 5 ayat 21, setelah Henok hidup 65 tahun ia memperanakan Metusalah. Arti nama Metusalah adalah itu akan tiba. Itu akan datang. Apa? Penghukuman itu akan tiba. Jadi dia saudara lihat di dalam Yudas bagaimana Henok menubuatkan tentang penghakiman dan penghukuman. Nama Metusalah itu mengandung makna penghukuman yang akan tiba. Metusalah itu mencapai umur 969, orang tertua yang tercatat di Alkitab. Saudara-saudara, jika saudara membaca Alkitab sekilas saja dan saudara tidak menyelidiki, maka saudara akan melewatkan bagian ini. Pertanyaan mengapa? Mengapa Metusalah sampai usianya, umurnya sampai demikian panjangnya? Jawabannya adalah karena ia harus sampai kepada waktu di mana penghukuman, penghakiman itu tiba. Penghukuman soal apa, saudara-saudara? Air bah pada zaman Nuh. Nuh adalah cucu dari Metusalah. Metusalah memiliki anak Lamek, kemudian Lamek memiliki anak Nuh. Pada zaman Nuh lah terjadi penghukuman melalui air bah. Saudara-saudara, perhatikan bagian ini, saudara-saudara. Manusia setelah jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Kemudian Kain pun melakukan dosa, membunuh adiknya dan dia diusir semakin jauh, menjauhi Taman Eden. Manusia dari mulai sejak saat itu, saudara-saudara, terbagi menjadi 2 keturunan besar. Keturunannya Kain, keturunannya Adam, keturunannya Set. Enos, Yared, kemudian ke Henok, saudara-saudara. Nah, 2 cabang keturunan manusia ini, saudara-saudara, terpisah dengan apa, saudara-saudara? Kebobrokan moral. Keturunan Kain, saudara-saudara, mendirikan kota-kota yang besar, termasuk Babel. Kejadian pasal 6 itu mencatat bagaimana orang-orang mendirikan menara di Babel. Dan manusia, saudara-saudara, mengalami dekadensi moral demikian hebatnya, penurunan moral demikian hebatnya. Itu yang dicatat oleh Alkitab, sehingga Tuhan dalam kemahatauannya pada zaman Enok, ratusan tahun sebelum, kurang lebih 600 tahun sebelum zamannya Nuh, Tuhan sudah memberitahu kepada Henok, aku akan menghukum orang-orang ini, aku akan membinasakan mereka. Dan Tuhan menyisakan Nuh dan keluarganya. Saudara-saudara, dari bagian ini, saudara-saudara, kita menyadari bahwa karena Henok demikian pentingnya bagi Tuhan, orang yang pada masa itu satu-satunya orang yang mau bergaul dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Yang lainnya harusnya bisa, tetapi hanya Henoklah yang secara konsisten selama 300 tahun dia berjalan bersama dengan Allah. Ibrani pasal 11 ayat 5 mencatat hal ini, saudara-saudara. Karena iman, Henok terangkat, perhatikan, karena iman, Henok terangkat. Jadi setelah umur 365, Tuhan menganggap sudah cukup, engkau harus diangkat. Maka Ibrani pasal 11 ayat 5 mengatakan karena iman Henok terangkat
supaya, perhatikan, ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Oleh iman, saudara-saudara, Henokh berkenan. Kemudian dia hidup bergaul dengan Allah, berjalan dengan Allah selama 300 tahun, sebuah proses yang harus dilewati oleh Henokh, waktu yang Tuhan lihat sebagai batas waktu di mana Henokh mencapai kedewasaan rohnya. Dan karena iman inilah maka Henokh dikhususkan. Saudara akan melihat bahwa meskipun Metusalah maupun anak-anaknya yang lain, Lamek dan semua anak-anaknya yang lain, saudara-saudara, hanya Nuh dan keluarganya lah yang diselamatkan. Apakah Tuhan itu Allah yang kejam? Tidak, saudara-saudara. Henokh, saudara-saudara, ratusan tahun sebelum penghukuman itu tiba tentang air bah, Henokh sudah mengingatkan, sudah memberi peringatan. Jadi jauh sebelum waktu itu tiba, Henokh sudah memberi peringatan. Tuhan sudah memberi peringatan melalui Henokh, sahabat yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita belajar, saudara-saudara, nama Henokh. Ini sangat istimewa, saudara-saudara. Baik di dalam terjemahan Ibrani maupun Yunani, saudara-saudara, kita akan menemukan bahwa nama Henokh, Canak ini, saudara-saudara, itu berarti dedicated. Jadi memiliki dedikasi, memiliki hidup yang didedikasikan. Sama seperti tentara, saudara-saudara. Begitu seseorang menjadi tentara, saudara-saudara, dia masuk ke dalam ketentaraan, maka dia memberikan hidupnya, mendedikasikan hidupnya untuk negara. Dan selama ia ada dan menjadi tentara, maka ia akan terus menerus dilatih. To be narrowed, saudara-saudara, itu artinya dipersempit. Semakin dipersempit itu artinya, saudara-saudara, didisiplin. Jadi waktu 300 tahun yang dijalani oleh Henokh itu artinya adalah dia, saudara-saudara, menjadi muridnya Allah. Jadi Alkitab mencatat bahwa murid pertamanya Allah itu adalah Henokh. Inilah arti nama Henokh. To be narrowed, didisiplin. Semakin hari, saudara-saudara, pilihan-pilihan yang harus dibuat Henokh itu, saudara-saudara, semakin sedikit. Karena apa, saudara-saudara? Yang ia harus pilih adalah yang menyukakan Allah. Dan itulah yang harus terjadi kepada saudara dan saya ketika kita didewasakan oleh Tuhan. Akan ada semakin banyak hal yang tidak bisa lagi kita pilih, kita ambil, kita lakukan, kita katakan. Ada banyak hal yang harus mulai kita tinggalkan. Semakin seseorang dewasa, maka dia akan memikul semakin besar tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai murid Kristus adalah belajar, didisiplin. Semakin hari semakin dewasa, dan ketika kedewasaan itu matang, saudara-saudara, di hadapan Allah, firman Tuhan berkata karena iman Henokh terangkat. Jadi ada batas waktunya. Saudara-saudara, Galatia pasal 2 ayat 20. Mari kita akan baca. Namun aku hidup, Paulus menjelaskan. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara perhatikan bagian ini, saudara-saudara. Kita jangan terjebak dengan pemikiran seperti ini, saudara-saudara. Aku melakukan sesuatu supaya aku diterima. Itu banyak terjadi oleh anak-anak di dunia, bagaimana dia mencoba untuk diterima oleh ayahnya dengan melakukan sesuatu. Karena memang banyak
banyak orang tua, banyak bapak, banyak ayah yang memberikan kasih dengan syarat. Aku akan mengasihi kamu kalau kamu ranking 1. Aku akan mengasihi kamu kalau kamu pinter. Aku akan mengasihi kamu. Jadi ada syarat-syaratnya. Tapi perhatikan saudara-saudara, iman membuat orang berkenan. Di dalam bagian ini Paulus menjelaskan seperti ini. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Jadi hidup kita milik Kristus. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Paulus menyadari bahwa kita, saudara-saudara, sementara kita masih hidup, kita memiliki kelemahan yaitu di dalam daging yang mengajak, yang mendorong, yang menyeret kita untuk hidup di dalam daging, yaitu dosa. Tapi saudara-saudara, Paulus menjelaskan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi basic iman kita karena Allah mengasihi kita. Jadi kita harus mengetahui dulu bahwa Allah mengasihi kita. Henok saudara-saudara menyadari bahwa Allah sangat mengasihinya. Untuk itulah dia mendedikasikan hidupnya untuk Allah selama 300 tahun kemudian. Itulah yang terjadi kepada orang-orang percaya. Ketika saudara dan saya mendedikasikan diri kita kepada Allah, itu bukan supaya kita diterima oleh Allah. Tidak saudara-saudara, tetapi kita sudah diterima oleh Allah, hidup kita berkenan baginya, maka dari itu saudara-saudara kita mendedikasikan hidup kita kepada Allah. Allah memberikan 2 penerimaan, kasih karunia dan belas kasihan. Grace and mercy saudara-saudara. Dia memberikan sesuatu yang sebenarnya kita tidak layak terima, yaitu keselamatan. Dan dia tidak memberikan sesuatu yang sebenarnya harusnya kita terima, penghukuman, digantikan dengan penebusan. Saudara-saudara, karena kita menyadari Allah demikian sangat mengasihi, maka kita mendedikasikan diri. Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Jadi saudara-saudara, pertanyaannya adalah, untuk siapakah saudara hari ini hidup? Untuk dirimu sendiri, untuk egomu sendiri, untuk kepuasan dagingmu sendiri, ataukah untuk Allah? Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hidup kita menyenangkan hati Tuhan selama kita berjalan bersama dengan Allah. Menjadi anak-anak yang istimewa bagi Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk saat ini kami bersama-sama bisa belajar Tuhan tentang Henok, bagaimana Henok memberikan hidupnya, mendedikasikan hidupnya. Sehingga sebagai sahabatnya Allah, ia menerima pewahyuan yang luar biasa. Ia menerima penyingkapan yang luar biasa, jauh melampaui zamannya sendiri. Kami percaya Tuhan, gerejamu juga Tuhan akan menerima pewahyuan, menjadi sahabat-sahabat bagi Allah, menjadi orang-orang istimewa bagi Allah, berjalan bersama-sama dengan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah anak-anakmu yang mendengarkan tayangan ini, saudara-saudara, yang menyaksikan tayangan ini, mereka juga menerima pewahyuan dari Allah bahwa hidup mereka selama kami semua berjalan dengan Allah adalah hidup oleh karena iman. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Biarlah benih firman Tuhan yang menjadi benih kerajaan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.